Pangeran Purboyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di channel Wayang Wengi. Oke, ya hari ini kita syuting Episode 5, ya, ya. episode 5. Dan sekarang kita berada di Gua Gajah yang tepatnya di Lingo. ya, Kabupaten Bantul, perbatasan sama Ya, Wonosari, ya, dekat-dekat. Oke. Kenapa kita ada di sini? Itu gua ini banyak cerita-cerita sejarah. Sejarah yang ada di sini ya. Sejarahnya. Sebelumnya kita mau terima kasih dulu yang masih setia nontonin kita di channel Wayang Wengi. Ya. Dan kita ngingetin Ya, benar. kalian buat bantu kita like, subscribe, dan share juga. Ya. Benar. Oke, kali ini kita berada di Gua Gajah. Kondisi saat ini cuaca hujan ya. Hujan deras ya. Hujan deras sekali. Jadi mohon maaf kalau suaranya agak keganggu. Ya. Dan seperti episode kemarin, ya. Sebelumnya Ya, kita nggak cuma berdua di sini, kita dibantu lagi sama Mbak Sekar Kemuning. ya, benar Mbak Sekar Kemuning ya. Kita langsung kita panggilkan aja ya. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah siap nih ngekspor ini? Udah. Gimana dong? Langsung aja. Oke, kita langsung aja ya, mungkin nanti sembari kita masuk ke dalam. Insya Allah Mbak Sekar Kemuning ini akan membantu mencari apa aja yang ada di dalam sini ya, sejarah ya. Secara cerita-cerita di sini. Mungkin kita langsung masuk aja ke dalam. Ya. Boleh? Ya, jadi teman-teman, sebelum kita masuk gua ini, kita udah dari dulu sama juru kunjinya kan. Dan namanya itu Pak Poniman ya. Dan alhamdulillah bapaknya mengizinkan untuk kita masuk di sini, dan bapaknya juga yang mau memandu kita. Ya. Oke. Monggo, Pak. Nyun sewu Bapak. Niki gua niki dibikak dados tempat wisata niku tahun pinten? Dibuka untuk wisata ini mulai tahun 78. Nggih pun tanggung nggih. Nggih. 78 itu sarana jalan itu masih jalan setapak. Nggih, ngertos. Yang datang ke sini itu cuman ya terutama yang dekat-dekat itu anak sekolah pada waktu liburan itu banyak yang datang ke sini. Tapi enten mboten sih sing mriki niku dagem Ya, kadang-kadang wonten Mas. nggih. Wonten ingkang tujuanipun nggadahi maksud lan tujuan menika badhe nderek menika istilahipun bertapa ngoten mriki. Bertapa. Nggih. Semanten wonten nggih Yayi tesih usia muda. Critanipun matur kalih kula, sanjang kalih kula nggih. Kula niki anu Pak, kula niki kalih tangga teparo disengiti ngoten. Nggih. Nggih, mriki niku tujuanipun supados nika tangga teparo nika supaya akur sae Nggih. ngoten. Niki panjangnya niki pinten? Panjangipun mulai masuk dumugi mriku tembusan niku 150 meter. Oh, enten pintu keluar, mboten Nggih. buntu. Nggih wonten mriku wonten tembusan ya Mas. Oh. Nggih mangke cupi nggih. Nggih. Tempat ingkang kagem napa menika? Tapang ya bertapang niku wau mriku. Di belakang batu ingkang mirip gajah. Oh, enten ning mriku. Wonten tempat khusus niku. Nah, omong muat yang kali. Yang kali. Itu kosong. Ini
lebet niku. Nah, ini Ini aman ya? aman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke lubang guanya, kita nunggu dulu Damas sama Mbak Sekar baru cari-cari informasi, dan nanti biar mereka aja yang cerita hasilnya apa. Niki pintu nih Pak. Nggih, pintu niki namanya pintu penghormatan, Mas. Kenapa disebut pintu penghormatan? Nggih. Siapa yang masuk lewat ini harus nunduk. Oh nggih, Nanti hormat. nggih. Ngene nggih, budaya Jawi nek mlebet ngeten niki nggih. Nggih, niku ada tetiang Jawi ngaten niku. Nggih. Yang masuk ini harus nunduk menundukkan kepala. Niki percikan-percikan airnya tadi niki nyambung sungai napa? Boten niku tetesan air hujan. Oh, Ini saking resapan, nggih, resapan dari permukaan. Nggih. Ya, tetesan ngaten iki Mas niki. Ya teman-teman, nah ini Damas sama Mbak Sekar ini udah balik lagi. Jadi kalian tadi kemana? Berdua. Tadi kita berdua muter-muter ya, tapi di daerah depan sana ya. Alhamdulillah tadi juga ada sesosok mungkin ya, tapi kurang terlalu jelas. Nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Sekar. Dan kalau di lokasi ini tuh masih, kalau di depan di sana itu masih cukup aman sih. Cuman nanti penjelasannya di Mbak Sekar. Bisa dijelaskan Mbak Sekar? Yang pertama, tadi pas teman-teman opening, itu di belakang kameramen ada kayak bayangan cowok, tapi ngintipnya tuh cuman sekali, kayak sebentar doang gitu, kayak sekilas tuh. Itu berwujud mata atau Ya cuma pokoknya bentuk fisiknya tuh cowok gitu ya? Tapi nggak jelas gitu ya? nggak jelas, soalnya cuma bener sekilas banget, terus tiba-tiba hilang. Terus pas tadi muter bareng Mas Damas itu, sebelum masuk ke lubang yang pertama tadi itu lihat waktu senternya diarahin ke tempat lain, itu di dalam lubangnya itu kayak ada kaki satu kayak mau keluar, tapi setelah senternya diarahin ke lubang itu kakinya tuh kayak diangkat terus pergi. Lubang yang kecil tadi. Iya. Gerbang kehormatan. Iya. Dan itu tuh celananya jelas banget warnanya oranye. Pakai celana. Iya. Iya, orang pendek ya? Celananya tuh pendek. Kayak Warnanya model-model oranye. pendekar Betawi. Ya selutut gitulah. Terus ada lagi? Udah sih itu aja. Ada sih nggak sih yang menjelaskan tentang ini? Yang menjelaskan tentang lokasi ini? Ada Kalau sosok untuk sementara ini belum ada. cuman baru Mungkin kita masuk lanjut ke sana. kita lanjut aja perjalanannya. Ini masih panjang, 150 meter, lumayan. Kita juga berusaha menyamakan frekuensi sama sini ya, dua gajah ini. Kita langsung aja ya. Monggo Pak. Bahaya ini. Oh, di atas sana ada tangga deh, Pak ya? Iya, tetangganya itu udah panas hujan. Rapuh bukan? Rapuh nggak ya, Pak? Rapuh.
Ini ada pohon gede nih hari ini. Kalau untuk pohon ini udah berapa lama Pak? Ini sudah berapa tahun? Sudah 50 tahunan lebih. 50 tahunan lebih ya? Niki napa? Buane enten niku pohone pun enten. Buane wonten kula alitan kula kan lahiran 52. Nggih. Niku dari nonton. Oh, darah enten. Dari nonton. Oh, ini. Sekitar 50 tahunan lebih. Nggih. Baik, Sobat WW, jadi inilah yang kita maksud dari tadi, Ya. batu yang menyerupai gajah. Ya. Benar. Kenapa gua ini bisa dinamakan patung gajah? Karena ini terdapat patung ini. Dan menurut ceritanya itu ketika Pangeran Purbaya itu bersemedi di sini Ya. selama berpuluh-puluh tahun. Lalu beliau ketemu dengan seorang wanita yang bernama Rancang Kencono. Rancang Dia Kencono, ya? Ayu Rancang Kencono. Oh, iya. Ya kan? Ya setelah pertemuan itu timbullah benih-benih cinta gitu kan. Terus diajaklah menikah wanita itu apa? Rancang Kencono itu. Setelah menikah ternyata Ada lampu terang. Lampu terang. ada suara ya tadi ya. Oke, lanjut cerita ya. Ternyata setelah diajak menikah, ternyata dia Ayu itu sudah berbadan dua. Menikah itu ya? Iya, ternyata dia hamil sebelum nikah. Nah, oleh Pangeran Purbaya itu disumpah di Rancang Kencono itu kan disumpah. Beliau berkata, jika itu anakku, maka dia akan lahir seperti manusia biasa, secara manusia secara normal. Kalau enggak, Kalau jika dia bukan anakku, maka dia lahir dan akan berbentuk patung yang mirip dengan gajah. makanya disebut gua gajah itu ya. Ya, jadilah ini karena itu, sumpah itu tadi. Tapi kalau lihat dari segi ini juga hampir menyerupai gajah sih. Dari depan ini ya. Ini kepalanya ya? Bener Kepalanya. ya? Ini dari depannya ini kepala. Jadi kayak apa? Gajah nunduk tuh loh. Oh iya benar. Ini kepala ini ya nunduk ini ya. Terus ini kakinya kan? Ya. Oh ya. Perjalanan kita tadi, ini yang aku rasain energi yang paling besar ada di sini. Di sini. Dan oh iya, satu lagi. Ini apa? Tadi juru kunjungnya kan bilang Pak Poniman. Ponimannya. Itu adalah tempat pertapaan. Orang masyarakat. Ya, orang masuk ke sini yang bertujuan untuk bertapa, itu masuknya di sini. Dan jalannya pun sulit mas untuk ini karena untuk mencapai hal-hal yang positif. Oh, karena tidak. oh kalau filosofinya tuh butuh perjuangan dulu ya Pak. Nah, iya harus berjuang. Oh, dulu. oke. Untuk menggapai sebuah keinginan yang baik gitu ya Pak ya. Iya. Nah, yang aku pertanyakan di sini itu kenapa tempat seluas ini sebesar ini nggak ada ular sama sekali?
Selain kelelawar nggih Pak nggih. Ya selain kelelawar. Jadi orang yang mau masuk itu melalui jalan sini. Iya, jalan yang tadi. Ini jalan tadi bukan ya Pak? Ya ini dia jalan tadi pintu masuk ke sana kan. Harusnya jalan ini karena medannya susah. Tapi dulu tuh emang sini tuh tempat berkumpulnya orang-orang mungkin di zaman Pangeran Purboyo. Coba bisa di ini enggak? Kayak pendopo gitu. Iya, kayak istilahnya kayak pendopo gitu. Jadi tempat berkumpulnya gitu. Jadi orang masuk ya. Nah, nanti iya dari sana. Pak, itu di sana itu itu jalan masuk atau Ya jalan masuk. oh ya Jalan benar ya. masuk itu. Orang masuk dari jalan sana, kemudian kumpulnya di sini. Nah, ini seperti istilahnya pendopo, tempat berkumpul mereka. Kayak misalkan tempat untuk beristirahat atau tempat. Jadi tempat kumpulnya di sini. Itu tadi aku cuma ngerasain powernya tuh benar-benar besar gitu. Ya aku ngerasanya bukan masyarakat setelah ini saat kita ini, tapi emang Orang-orang kayak- dulu ya? orang-orang dulu itu bertapanya di tempat berkumpulnya tuh di sini, kemudian tapanya tuh di atas sana. Kita lancar juga ya Lancar juga, perjalanan nggak ada. walaupun hujan deras. Ini tadi Mas Sekar udah dapat kesimpulannya. Nah, nanti bisa diceritakan di akhir segmen aja. Oke Sobat TW, di sini ada sebuah batu. Batu ini disebut batu laki-laki dan batu di atas sana disebut batu perempuan. Dari segi ini menggambarkan sebuah sejarah yang ada di sini juga. Jadi tentang seorang pria dan wanita yang saling jatuh cinta dan saling berhubungan. Sebuah filosofi, batu ini sebuah filosofi bahwa sejarah di sini tentang laki-laki dan perempuan. Itu. Dan kita akan menjelaskan dengan kesimpulan cerita yang ada di Gua Gajah ini, dan insya Allah juga ada visual gambarnya gitu. Oke, ditunggu. Menika mengenai sejarah Gua Gajah secara singkat. Menika abad 18 pada zaman kerajaan Mataram kuno ingkang rajanipun Panembahan Senopati garwanipun Diahayu Roro Trembayun. Menika kagungan putra naminipun Pangeran Purboyo. Nah, Pangeran Purboyo menika abad 18 abad 18 menika mlebet wonten ing lorong menika. Rumiyin derengipun namekaken Gua Gajah. Ini sasampunipun Pangeran Purboyo menika mlebet wonten lorong menika bertapa berpuluh-puluh tahun nggih menika. Terus tapa wonten salebetipun lorong menika mboten sak dangunipun wonten lebet gua. Nggih. Karena dangunipun ngantos puluhan tahun menika wonten sekitar Gua Gajah menika pinanggih kalian salah setunggalipun panudya utawi wanita ingkang nami Diahayu Rancang Kencana. Nah, Rancang Kencana menika nah, sebagaimana layaknya seorang laki-laki dan perempuan yang masih bujang atau masih muda, ini Pangeran Purboyo rayu diajak nikah, ini dipun ajak nikah. Nah, Rancang Kencana purun diajak nikah. Ternyata Rancang Kencana menika Diahayu Rancang Kencana menika sampun bubut. Sampun hamil. Berarti Pangeran Purboyo nika mboten menegur secara langsung, tapi dia disumpah karena mau diajak nikah, tapi ternyata sudah hamil duluan. Ini disumpah. Kalau itu anak saya, nanti akan lahir sebagaimana manusia biasa,
Tapi kalau bukan anak saya nanti akan menjelma batu yang mirip gajah. Nah, maka lorong yang tadi disebutkan lorong itu jadi namanya gua gajah. Gak ada batu yang alami yang mirip seperti gajah. Nah, demikian sejarah secara singkat mengenai gua gajah. Oke, Sobat WW, alhamdulillah robbil alamin. Saat ini belum kita ke penghujung acara. Di sini tuh akan menjelaskan apa yang dilihat dan apa yang dirasakan. Ketika kita mulai masuk ke area gua gajah ini, sebenarnya yang saya rasakan itu suatu energi besar. Jadi energi itu bukan seolah-olah kayak jin atau iblis dan lain sebagainya. Energi itu seperti real, itu tempat kayak bertapa gitu. Jadi tempat untuk bertapa, berdiam diri dan lain sebagainya. Nah, awal itu saya merasakan seperti itu. Kemudian yang bisa dilihat dan disimpulkan dari lokasi gua gajah ini seperti apa? Mungkin dari awal masuk itu melihat atau menggambarkan seperti apa dulu gua gajah ini. Yang pertama tadi udah dijelasin mungkin tadi di awal pas opening, ada sosok cowok yang kelihatan cuma sekilas, kayak ngintip tapi cuma sekilas. Dan yang kedua di lorong sana pas mau masuk itu juga ada kaki, dan bener-bener jelas banget kalau itu tuh celana prajurit zaman dulu, warnanya oranye. Setelah masuk dilihat-lihat lagi sampai akhirnya dengar suara langkah, suara anak kecil. Terus naik ke batu gajahnya. Di situ mulai lihat flashback, ditarik awal mula batu gajah itu dari mana dan tempat bertapanya pangeran. Yang saya lihat, yang Damas lihat itu dari awal masuk tuh, tapi di depan luar sana itu ada sosok bayangan putih, tapi nggak jelas itu apa. Kemudian masuk ke sini tuh frekuensinya tuh berbeda, frekuensi rumah angker dan lain sebagainya. Nah, di sini perjalanan terus masuk ke sana itu ada suara kayak di belakang gitu kan. Perjalanan tuh suara telapak kaki dek. Dan di situ posisi saya sendiri, maksudnya udah nggak ada di belakang saya lagi gitu. Nah, kemudian setelah saya naik ke atas itu di tempat batu gajah tadi ya, batu yang menyerupai gajah tadi, itu ada suara kayak gimana? Kayak gitu. Nah, kayak ngerengek gitu. Nah, kemudian di situ power cukup besar. Nah, ternyata penjelasan juru kunci itu di situ merupakan tempat bertapanya Pangeran Purboyo. Melihat suasana sana kayak flashback, muncul gambaran bahwa ada orang banyak di sana, dan itu mereka masuk dari lorong yang depan tadi yang saya tunjuk tadi itu, masuk dan ya berkumpul di situ. Posisinya itu mereka tuh memakai seragam, bener tadi warna oranye. Sebenarnya saya nggak ngeh kalau warna oranye itu seragamnya itu. Nah, saya lihat di situ tuh karena dia memakai seragam itu dan bawah lutut ya, sedikit bawah lutut ya, itu warna oranye, dan dia memegang tongkat semua itu. Atau cerita atau gambaran tadi kan ada kayak gambaran gitu kan, ditarik flashback, itu gambarannya seperti apa? Yang pertama, waktu pertama megang batunya itu langsung lihat di situ tuh kayak ada cewek sama cowok, dan itu tuh Pangeran Purboyo dan calon istrinya. Di situ mereka akhirnya menikah, tapi setelah menikah kan ternyata yang cewek hamil duluan. Dan disumpahlah si cewek itu. Terus habis itu waktu kelahirannya itu kayak di gambaran itu di skip, kayak hitam semua dan blank gitu ya? Iya, muncul lagi tuh udah jadi batu. Udah sebentuk batu itu ya? Iya, jadi
kayak ceritanya tuh ada yang di skip. Ada yang namanya Sabdo Pendeta Ratu, dan itu maksudnya seorang raja itu bisa berkata itu dan jadi dengan sungguh-sungguh. Yang rasa yang ada di batu itu kan itu seorang anak kan, nah, itu rasanya apa di situ? Ya kalau batunya sendiri karena dia itu sosok anak pasti sedih, kecewa. Kenapa dia harus jadi batu sedangkan seharusnya kalau tidak ada sumpah itu dia menjadi manusia. Padahal dia anak itu kan sebenarnya nggak ngerti apa permasalahan orang tuanya kan. Tapi Mungkin kena imbasnya. kalau kita ngerasain ya rasa kasihan gitu kan, karena beliau itu yang anak itu nggak ngerti kenapa bisa disumpah seperti ini, padahal dia berharapnya kan kayak kita manusia biasa kan seperti itu. Dan itu para nengekan itu seorang bayi itu ya, dan aku dengar jelas itu berulang kali ya, bener ya? Berulang kali. Setelah ini kita akan menuju ke closing, tapi sebelum closing itu kita akan menggambarkan visual. Semoga diberi kemudahan. Kita next ke visual gambar. Oke teman-teman Sobat WW, kita udah ada di penghujung acara. Kali ini kita tarik kesimpulannya ya, selama kita mengeksplor ini Gua Gajah ini. Dari Mbak Sekar dulu. Jadi ini adalah tempat bertapanya Pangeran Purboyo yang ditemani oleh para prajuritnya. Berarti dari sumber energinya udah diklaim sama Pangeran Purboyo itu ya. Kalau kamu Dam? Oke, kalau aku, jadi apa yang dirasakan seorang bayi hasil hubungan calon istrinya Pangeran Purboyo dengan tadi sejarahnya itu, yang dirasakan di situ rasa kasihan karena bayi tersebut tuh juga nggak ngerti. Oh tapi tadi ya kita sempat dengar kayak rintian. Bener banget, itu munculnya di patung tadi itu ya. Nah itu, jadi kesimpulan dari situ sebenarnya sejarah apa yang dikatakan di lingkup ini belum semuanya benar. Nah tadi yang dilihat Mbak Sekar ini, jadi ketika saat calon istrinya Pangeran Purboyo itu melahirkan, di situ ada sumpah serapah ya namanya. Saat ingin melahirkan itu ada guncangan besar, habis itu blank ya kan, blank nggak ngerti gambarnya apa, akhirnya udah terwujud batu itu. Terjadinya sumpah serapah juga itu karena Pangeran Purboyo itu merasa dibohongin. Ya benar banget. Maka jadilah itu. Marah gitu kan, jadilah gitu. Dan alhamdulillahnya juga kita berhasil memvisualkan apa yang ada di dalam isi sana ya. dalamnya. Langsung aja Mas Robert bisa memberikan gambaran. Monggo. Ini yang gambar dari atas ya. Ini tadi belum dijelaskan, tapi ini adalah sosok gendruwo ya. Gendruwo yang ada di pohon besar tadi yang berdiri tegak ke atas itu. Ini dia berada di balik pohon itu. Kemudian di sini merupakan sosok prajurit Pangeran Purboyo. Ini tadi seperti yang dilihat Mbak Sekar itu, celananya pendek, mereka memakai seragam oranye dan ini memakai ikat kepala. Ini juga berwarna oranye ya Mbak Sekar. Nah, dan mereka membawa tongkat satu-satu. Jadi posisi prajurit ini itu kayak mengelilingi gua ini. Jadi dia menjaga. Jadi Pangeran Purboyo itu mencari tempat untuk ritual, ya kan? Untuk semedi. Prajurit ini mereka menjaga setiap sisi-sisi celah-celah yang ada di dalam gua gajah ini. Gitu. Oke teman-teman, itu tadi kesimpulannya dari perjalanan kita tadi. Pesan moralnya hati-hati berucap Ya.
walaupun kita tidak ada niatan nggak sengaja atau Ya. apa, cuman ya hati-hati untuk berucap. Ucapan adalah sebuah doa. Sebuah doa. Benar banget. Dengan adanya Pangeran Purboyo dengan istrinya tersebut, kamu menanam sesuatu, ya kamu akan mendapatkan Menuai. hasilnya, menuai hasilnya. Kalau kita menanam kebaikan, pasti hasilnya kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, hasilnya keburukan. Oke, tambahnya Tang ya. Kalau menurutku adalah hukum karma dari sejarah ini. Sobat WW, di sini kita mengeksplor ini bukan berarti kita mencari-cari atau menantang, tapi kita mencari sebuah cerita sejarah apa yang sebenarnya terjadi di dalam sebuah lokasi itu, dan kita juga bukan merasa hebat ataupun apapun. Kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Benar banget. Cara menghargai satu Menghargai sama lain. gitu. Ini episode 5 cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Benar banget. Dan juga nggak lupa kita Ingatkan lagi. Jangan lupa follow Instagram ya ada di sini ya. ya di Di situ, bawah sini. Twitter di Bisa sini juga di situ. ya. Like, subscribe dan Bener. komen kalau kalian tahu tempat-tempat yang mungkin Benar banget. menarik untuk dieksplor, Hmm. atau mungkin kalian juga mau ikut eksplor atau melihat sesuatu yang ada di video ini, Benar. mungkin kalian bisa Bisa komen di bawah. ini. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.